Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 574, ayat 1 dan ayat 2, di ayat kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 562 ayat 1 dan 2. Hapuna
Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Daniel 12 ayat 3. Beginilah bunyinya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 174 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 438 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Kita membacanya secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 440 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Yesus Kristus, pasangan maha, Loho nama patulus, hidup mujima, Tuhan aja, dan pandea, memuji
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 26 April sampai dengan 2 Mei 2021, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini, karena Tuhan memberkati. Yang kedua, pilihan amplop untuk dana pensiun HKBP. Sesuai dengan keputusan Hinode Distrik HKBP Distrik 27 Borneo pada tanggal 8 sampai 10 Februari yang lalu, pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persambahan amplop yang akan kita sampaikan ke dana pensiun HKBP. Mari amanginang kita berikan yang terbaik sehubungan keadaan dana pensiun yang saat ini memiliki hutang kepada pihak otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, sumbangan gorden rumah dinas gereja. Gereja kita menerima sumbangan gorden untuk rumah dinas gereja senilai 8 juta rupiah dari keluarga Amang N. Utapea Inang Boru Hasibuan dan keluarga Amang PM Panjaitan Inang Boru Aruan. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga, semoga Tuhan memberkati. Yang keempat, koster gereja. Mulai minggu ini, pelayanan koster di gereja kita akan dilayani oleh keluarga Amang M. Nainggolan Inang Boru Simarmata. Kita bawa dalam doa agar keluarga boleh melaksanakan pelayanan di gereja kita dengan baik. Semoga Tuhan memberkati. Yang kelima, sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja seperti terdaftar dalam warta jemaat dan keuangan kita pada minggu ini. Warta keuangan dapat kita amati, kita baca di WA Group HKBP Borneo Banjarmasin. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 569 ayat 1 dan ayat 3. Salut
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Terutama saudara-saudaraku yang sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit karena tertular oleh virus COVID-19. Semangat terus, tetap bersuka cita, tetap percaya, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan kita. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Kantate hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 150, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini di Minggu Kantate ini kita diajak supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Di perikop tadi sampai 11 kali kita diajak pujilah Dia. Mengapa saudaraku? Karena dosa, karena kematian dan iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkannya, hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan kebangkitan Yesus itulah menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti selamat. Bila kita mati nanti, bila kita telah tersedia, bagi kita telah tersedia hidup yang kekal. Itu yang luar biasa, saudaraku. Itulah keajaiban dari Tuhan. Karena itulah kita diajak, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Lalu sekarang bagaimana bernyanyi dan memuji Tuhan? Yang pertama, di ayat pertama dikatakan, pujilah dalam tempat kudusnya. Itu berarti bahwa untuk bernyanyi bagi Tuhan, kita harus datang ke rumah Tuhan. Itu mengajak kita supaya kita rajin datang ke gereja. Dan kita juga harus mengajak teman-teman lain untuk turut berkantate di tengah-tengah di dalam gereja kita. Dan harus kita ingat, saudaraku, seperti dikatakan di epistel tadi, bahwa kantate kita bagi Tuhan di bait Allahnya di dunia ini, itulah permulaan dari kantate kita kelak di sorga. Karena di sorga itu nanti pekerjaan kita, kegiatan kita hanya satu, yaitu bernyanyi dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan harus kita ingat, saudaraku, bila kita bernyanyi di gereja, maka segala puji-pujian hanyalah bagi Allah kita. Ibadah kita seluruhnya harus menjadi milik Allah seutuhnya. Jangan ada yang mengambil kemuliaan sedikit pun untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui nyanyian, melalui pujian dan ibadah kita. Dan biarlah kita berkantate dari segenap hati, jangan asal-asalan. Jangan mulut kita bernyanyi di gereja, tetapi hati kita melayang-layang entah kemana. Tetapi bila kita beribadah di tengah-tengah gereja, biarlah tujuan kita hanya satu, yaitu mempersembahkan persembahan pujian yang terbaik. Yang terbaik, dan itu hanya bagi Tuhan. Bila kita datang beribadah, beribadahlah dengan benar. Jangan main-main, hati-hati.
Mari kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 28b hingga ayat 29 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, memuji Tuhan itu adalah kewajiban kita. Kita dicipta untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitahukan kemasyhurannya. Kita baca di Mazmur 79 ayat 13 dan ayat-ayat yang lain. Di kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Untuk apa? Karena Tuhan kita itu sangat suka menerima puji-pujian dari kita. Itu dapat kita baca di Mazmur 22 ayat 4. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita harus memuji Tuhan karena itu adalah kewajiban kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berkantate itu harus seperti dikatakan di ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Artinya kita berkantate hanyalah karena kebesaran dan keperkasaan Allah. Karena tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang sudah berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus, yang mampu mengalahkan segala kuasa iblis, kuasa dosa dan kematian. Lalu sekarang pertanyaannya, saudaraku, bagaimana caranya supaya puji-pujian kita bagi Tuhan itu semakin hebat? Caranya adalah hitunglah, kagumilah segala perbuatan Allah dalam hidupmu. Kagumilah dan hitunglah terutama keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis, pujian kita adalah tampilan dari iman orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum mengatakan, hanya orang beriman yang mampu berkantate itu. Orang-orang yang benar-benar sudah mengalami dan mensyukuri keselamatan, itulah yang akan mampu memuji Tuhan dengan hebat. Karena itulah minggu kantate ini dimasukkan di minggu Paskah ini. Dengan singkat, saudaraku, kita akan mampu berkantate hanya bila kita mengagumi kehebatan dan keperkasaan Tuhan melalui Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kematian itu. Karena itu, saudaraku, dengan minggu kantate hari ini mari kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya dalam hidupku ini sudah sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan? Mengapa saya bertanya tentang itu? Karena Bapak Pendeta Dr. Andar Lumban Tobing, Bishop GKPI almarhum pernah menuliskan begini. Burung yang kecil pun tahu memuji Tuhan melalui kicauannya ketika menyambut fajar datang. Bunga-bunga yang indah pun memberi nyanyian bagi penciptanya. Juga binatang-binatang hutan dan binatang di alam bebas, mereka menyaringkan suaranya memuji Tuhan. Dan di malam hari, jangkrik juga memuji Tuhan menyambut datangnya malam. Bulan memuji melalui sinarnya. Demikian juga dengan semua pohon-pohon di hutan yang bernyanyi ketika ditiup oleh angin. Juga ombak dan gelombang laut bersuara memuji Tuhan. Semua ciptaan itu bagaikan tak terputus bernyanyi, memuliakan, memuji-muji Tuhan Sang Penciptanya.
Karena itu mari kita merenungkannya. Bila semuanya ciptaan tersebut tahu mengucap, memuji Tuhan, bagaimana dengan kita manusia, ciptaan unggulan Allah ini? Bila masih ada di antara kita yang belum sepenuh hati bisa berkantate bagi Tuhan, mungkinkah karena kita tidak pernah bisa merasakan, karena kita tidak bisa menghayati kebesaran dan keperkasaan Tuhan, terutama bila kita tidak merasakan kasih Allah yang tak terhingga, yang memberi kita keselamatan melalui kebangkitan Yesus? Kitalah yang menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, di kondisi pandemi sekarang ini, kita harus semakin banyak, semakin rajin bernyanyi bagi Tuhan. Karena bernyanyi itu mendatangkan berkat bagi diri kita. Karena seperti pernah saya khotbahkan di tahun yang lalu, ada orang yang mengatakan begini, kata-kata itu menyentuh pikiran, musik itu menyentuh hati, tetapi menyanyi itu menyentuh pikiran dan menyentuh hati kita sekaligus. Karena ketika kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, maka terasa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak jauh bedanya dengan doa, saudaraku. Ketika kita menyanyikan Tuhan, terasa sekali ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ada perasaan kita sedang dialiri oleh kuasa Tuhan. Sehingga ada kuasa yang mengaliri diri kita, yang membuat kita tetap bersemangat walau mungkin kita sedang mengalami banyak masalah, atau mungkin kita sedang terinfeksi oleh virus corona ini, atau mungkin terdampak olehnya. Dengan bernyanyi, dengan berkantate itu, maka segala duka, segala beban itu dapat terkikis pelan-pelan tetapi pasti. Dan memang saudaraku, nyanyian itu sangat besar manfaatnya. Kita masih ingat Yeriko itu diruntuhkan oleh Yosua. Bukanlah dengan alat perang, tetapi hanya dengan apa? Yaitu dengan musik, dengan tiupan terompet, dengan sorak-sorai. Kita ingat juga Paulus dan Silas yang diikat dengan sangat ketat di penjara Filipi. Tetapi dikatakan mereka terus bernyanyi dan bernyanyi sehingga Tuhan bekerja membuka rantai dan melepaskan mereka. Kita masih ingat juga dengan Saul yang dihinggapi oleh roh jahat sehingga dia menjadi sangat emosional. Tetapi ketika Daud memainkan harpanya di depannya, roh itu lari meninggalkan Saul, membuat hatinya kembali menjadi tenang. Karena itulah Bapak Martin Luther pernah mengatakan bahwa ketika kita bernyanyi, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, maka si iblis itu akan lari terbirit-birit. Saudaraku, di samping itu, musik itu memberikan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Dan musik itu mempertajam intelektual manusia. Itu kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menyanyikan Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Sukacita kita akan terus meningkat. Rasa bosan akan terusir. Apalagi kekhawatiran akan lari meninggalkan kita. Karena itu saudaraku, jangan buang berkat-berkat yang kita bisa terima dengan bernyanyi, dengan berkantate, menyanyikan Tuhan. Teruslah bernyanyi. Jangan pernah berhenti bernyanyi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Sekarang yang terakhir saudaraku, di ayat 3 hingga ayat 6 dikatakan, kita bisa menggunakan segala alat musik untuk memuji Tuhan. Ingat saudaraku, tidak ada alat musik atau jenis musik yang berdosa. Tidak ada. Yang berdosa adalah manusia yang memainkan musik itu.
Segala musik apapun jenisnya, dengan alat apapun, semuanya itu bisa digunakan untuk memuji Allah. Asalkan pujian itu lahir dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Musik pemuji Allah adalah ekspresi, adalah ungkapan dari iman kita. Karena itu dalam berkantate yang terutama adalah iman kita. Ada yang menuliskan begini, sebagai sarana atau instrumen dalam pujian, musik itu bersifat netral. Maksudnya, segala jenis musik dapat digunakan untuk memuji Tuhan dengan catatan kekudusan Tuhan harus tetap menjadi syarat terpenting. Kekudusan Tuhan harus menjadi motivasi yang digerakkan oleh Roh Kudus bagi para pemusik itu. Saudaraku, memuji Allah itu bukan hanya sekedar bertepuk tangan, bukan hanya sekedar bernyanyi dengan mulut, bukan sekedar menari, bukan sekedar memainkan musik, bukan sekedar mengatakan haleluya, haleluya, bukan. Tetapi memuji Allah adalah menggunakan segala daya, segala kemampuan yang terbaik yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu bukan hanya di salah satu tempat atau di kondisi yang tertentu saja, tetapi seluruh hidup kita, di tempat kerja kita, di rumah, di sekolah, dimanapun, dalam kondisi apapun, hidup kita harus tetap menjadi puji-pujian, harus tetap bernyanyi, berkantate bagi Allah. Karena itulah ada orang yang pernah mengatakan begini. Ini dari teman kita yang beragama lain. Yang saya kagumi dari orang Kristen itu adalah mereka bisa bernyanyi ketika di hadapan mereka terbujur kaku jenazah orang yang mereka kasihi. Orang percaya itu bernyanyi dalam segala keadaan. Karena itu saudaraku, mari gunakan segala kemampuanmu dengan segala alat musik dan jenis musik yang ada, yang harus didorong oleh iman percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari berkantatelah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan Tuhan Yesus supaya kita juga tetap menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan terus berkantate walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kami yakin akan kebesaran dan keperkasaan-Mu yang telah mengalahkan kuasa iblis, dosa dan kematian melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan mengalahkan, bahwa Engkau Tuhan akan mengalahkan kuasa virus ini beserta seluruh dampak yang diakibatkannya. Ajarlah kami dengan Roh-Mu agar kami memberikan pujian dan ibadah yang terbaik, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau mengenal kami umat-Mu ini satu persatu. Engkau tahu apa pergumulan kami, apa kebutuhan kami, apa cita-cita, apa harapan kami. Kami menyerahkan seluruhnya itu ke tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha baik akan memberikan yang terbaik bagi kami, baik di keluarga kami, di usaha, di bisnis, di pekerjaan, di studi, dan di seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan yang maha kuasa, berkenanlah memberikan hikmat-Mu bagi pemerintah dan pemimpin kami, agar mereka bisa menjalankan vaksinasi dengan lancar, dan juga bisa segera memulihkan ekonomi dan kondisi sosial bangsa kami. Berikanlah juga hikmat-Mu bagi para ahli, agar obat bagi virus ini bisa segera mereka temukan dan disebarkan. Berkatilah juga saudara-saudara sebangsa kami yang sedang menjalankan ibadah puasa mereka.
Kami mohon Tuhan bangkitkanlah semangat dari saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana, agar mereka jangan terhanyut dalam kesedihan, tetapi supaya mereka mau bangkit membangun masa depan yang lebih baik. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau sudi memberikan hikmat-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semakin rajin dan semakin berkreasi untuk melayani domba-domba-Mu. Berkatilah segala usaha memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP Jati Murni yang bisa menjadi tempat kami untuk melakukan rekaman ibadah online ini. Berkati Huriamu ini, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Huria ini. Terpujilah Engkau Allah besar, Allah Maha Besar dan Perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 714 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan ngamar mahami, Tuhan kami ruasmu. Lengon kami bidihami, akan hidupmu. Tuhan Yesus si malua, permahan Tuhan Yesus si permahan, permahan di ruasmu. Kamu Tuhan Tuhan kami, siradona nami. Tuhan rohana kami, dohon kahulungumi. Tuhan Yesus si malua, dan tarasa molomi. Tuhan Yesus si malua, dan tarasa molomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu tetap dalam penyertaan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan, dalam aktivitas kehidupan kita boleh penuh sukacita. Semoga Tuhan menjagai, menyertai, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas!